Selamat malam, selamat bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Peter Alfian. Knowledge Project berkolaborasi antara Titanium Foundation dan whateverx.com. Apakah perusahaan whateverx.com ini bagus begitu ya? Bapak Ibu bisa cek. Whateverx.com ini bukan milik Noah. Berkolaborasi untuk membangun proyek Noah. Di sana itu tentunya kalau kita lihat dia merupakan suatu company ya yang memang bergerak di ekosistem cryptocurrency. Dia inkubator dari 70 lebih koin atau kripto yang bermitra yang sudah mereka lahirkan. Ya, artinya mereka punya kapasitas mendrive begitu ya tentang sebuah project. So, informasi selanjutnya fase kedua sudah siap-siap mengudara. Oke, teman-teman, ingat kita lagi kampanyekan cukup satu orang satu NFT sekarang, ya. Simpan teman-teman punya investor terbaik di fase kedua. Pada malam hari ini speaker pertama kita sebelum kita tracking yang lain-lain, kita undang dengan meriah Coach Dian. Baik, terima kasih Pak Peter. Luar biasa. Saya setiap kali hadir di dalam Zoom selalu semangat Pak Peter. Karena melihat setiap hari, setiap Zoom Noah Labs Project, kita nggak pernah di bawah 100 orang. Bahkan kemarin saat ada kendala pun full sampai berebut masuk. Ada yang di Google Meet, ada juga yang di Zoom. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tahapan awal. Untuk saat ini saya akan menjelaskan proses pembuatan tokenize-nya Noah. Dan tentunya beda dengan Noah saat ini yang sudah memiliki banyak holder dan sudah memiliki liquidity yang sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena kita belum listing aja, liquidity tercipta sudah 2 juta US Bapak Ibu. Yang sudah di burning atau yang sudah di withdraw oleh komunitas itu tentunya lebih dari 7 juta. Bahkan lebih dari 8 juta saya bilang. Kenapa? Karena total Xcoin yang di burning itu sudah 7,3 lebih. Komunitas ini sudah ada yang withdraw sehingga Xcoin di burning. Burningnya Xcoin itu artinya ngambil liquidity atau mengambil USDT. Saat ini liquidity tetap tersisa 2 juta. Ini amazing Bapak Ibu. Ini project saya yakin setelah listing kita akan semakin besar. Tentunya dengan semua komunitas dan teman-teman kompak dan solid. Noah ini project pembentukan koinnya beda. Di Noah ini ngumpulkan liquidity-nya jelas Bapak Ibu. Kita proses minting NFT untuk mendapatkan Xcoin. Artinya kita nambang menggunakan NFT. Jadi ketika ada pertanyaan, nah itu bahaya. Ini Noah ini tidak decentralized. Ini juga yang sering sekali saya dengar atau bahkan teman-teman tanyakan ke saya. Sekarang saya mau tanya, apakah ketika sebuah pemahaman tentang decentralized dulu. Ketika kita berbicara decentralized, itu adalah sebuah transaksi yang aman, transparan, tanpa bisa dimanipulasi histori atau riwayat transaksinya Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan sebuah transaksi, baik itu gagal atau masuk, itu akan ada riwayatnya. Di sini itu ketika kita berbicara decentralized, kita adalah berbicara yang pertama, kepercayaan kita kepada developer. Yang kedua, histori transaksi yang tidak bisa dipalsukan. Artinya apa? Kita sebagai komunitas yang membangun, kita bisa menentukan kita percaya atau enggak, kita ambil modal kita atau enggak di dalam proyek itu atau dalam perusahaan tersebut. Kita bisa menganalisa sebuah proyek itu, layak kita ikuti terus, atau tiba-tiba di pertengahan jalan kita harus keluar. Bahkan nanti saat Noah sudah listing di fase kedua, ini juga teman-teman harus pahami. Di fase kedua, teman-teman bebas mau naruh uang itu hari ini, besok diambil semuanya itu bisa. Jadi disitulah keuntungan kita ketika kita membangun sebuah proyek yang berbasis sebuah teknologi desentralisasi ini. Dan saya lanjutkan Bapak Ibu, di Noah kita ini akan melalui 4 fase. Fase yang pertama adalah fase INO, Initial NFT Offering. Ini adalah fase di mana sebuah proyek kripto membangun komunitas dan menciptakan liquidity atau pemodal. Developer memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjadi pemodal dan untuk bisa menjaga market. Liquidity atau Xcoin yang nanti akan listing di market itu 60%-nya dihabiskan menggunakan fase INO. Ada 4 bagian di tokenomiknya Noah.
di mana total supply Xcoin yang akan listing. Nah, ini yang akan listing Xcoin ya Bapak Ibu, bukan NFT-nya. Xcoin yang akan listing dibagi menjadi 4. 60% akan dirilis menggunakan minting NFT. Artinya Bapak Ibu kalau mau dapat Xcoin ya harus minting NFT. Nggak bisa dapatkan kalau tidak minting NFT. Yang kedua, 25% bagian dari total supply 30 juta Xcoin akan dirilis di fase kedua. 10% itu foundation dan 5%-nya untuk pembangunan komunitas. Jadi ini keren sekali dan ada namanya fase note. Fase note itu adalah orang-orang awal. Di sini artinya apa? 60% rilis Xcoin melalui minting NFT. Berarti mayoritas supply dipegang oleh komunitas Bapak Ibu. Karena developer nggak megang apa-apa. Anggaplah, oke Mas Dian, kan developer itu ada 5%, 10%. Oke, memang kalau kita berbicara developer pegang ya antara foundation dan pengembangan jaringan. Karena 25%-nya kan dirilis melalui fase kedua Bapak Ibu. Kalau saya hitung dengan data saat ini, Xcoin yang sudah rilis, maaf, NFT yang sudah rilis, berdasarkan uang terkumpul, itu saya hitung porsi pengembangan jaringan 5% sudah habis Bapak Ibu. Yang kedua, di NOA ini Bapak Ibu, untuk proses listing diatur di smart contract. Bahwasannya listing setelah NFT habis. Lu Mas Dian, kemarin ada pernyataan dari salah satu teman-teman, mungkin November, Desember kalau nggak habis dilistingkan. Oke, saya jawab. Itu adalah keputusan para DAO, bukan developer. Nah, ini juga biar teman-teman paham. Artinya, di akhir bulan ini, para DAO yang sudah mendapatkan peringkat V1 sampai V5, V4, akan diajak diskusi. Sisa NFT sekian, proses kita minting NFT sudah tembus setahun November besok. Kita mau listing atau kita habiskan NFT. Itu nanti keputusan akan diberikan kepada para DAO Bapak Ibu. Artinya itu bukan keputusan developer. Jadi kalau bicara keputusan developer adalah yang tertanam di smart contract. Karena nanti ketika kita listing di fase kedua, akan rilis juga smart kontraknya Xcoin Bapak Ibu. Informasi komunikasi terakhir tadi saya sama Mr. Alan, informasinya dalam waktu dekat ini, white paper itu juga akan dirilis. Mungkin kalau sudah sisa NFT 30-an ribu apa 20-an ribu. Kenapa seperti itu? Karena kita khawatir diduplikasi. Memang banyak orang bilang, Mas, ngapain khawatir, kita buka internal aja. Iya betul Bapak Ibu, tapi kan developer memiliki kebijakan untuk project besarnya ini supaya tidak diduplikasi project lain. Karena Noah ini beda, mekanisme DeFi tapi limited supply. Kalau kita berbicara mekanisme DeFi kan rata-rata unlimited supply Bapak Ibu. Dan di Noah, supply Xcoin hanya 30 juta. Jadi cukup diedukasi, ini loh kayak deposito bank, kamu taruh, besok kamu ambil pun semuanya boleh. Jadi itu di fase kedua seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada repot lagi suruh ikut Zoom sekali aja ikut Zoom, suruh coba, besok praktek langsung. Ada hasil 1% sehari, 2, 3, 10 hari 10% suruh withdraw. Komunitas nggak perlu Bapak Ibu suruh, otomatis dia akan jalan edukasi yang lain, dia juga akan nambah sendiri. Tapi di saat itulah kita yang membangun komunitas hari awal ini akan merasakan nikmatnya. Kenapa nikmat Mas Dian? Karena kita akan lihat grafik semakin naik, semakin naik, semakin naik. Sedangkan mereka yang baru bergabung di komunitas, mereka yang beli Xcoin kita. Jadi Bapak Ibu ketika memiliki Xcoin ini, Bapak Ibu jual, otomatis Bapak Ibu akan beli sesuai harga saat itu. Sedangkan saat ini Bapak Ibu beli hanya 0,6 harga Xcoin yang saat ini sudah tembus 1,295. Teman-teman cuma beli di harga 0,65 loh Mas. Kok 0,65? Karena per satu NFT $41 Bapak Ibu mendapatkan 60 Xcoin yang diberikan secara vesting. Ini lagi vesting. Vesting ini adalah sebuah mekanisme dalam sebuah project DeFi untuk ngontrol market. Kenapa? Karena vesting ini adalah rilis bertahap Bapak Ibu.
Aset Bapak Ibu yang sudah dimiliki 60x koin akan dirilis secara bertahap untuk menjaga market, karena sampai dengan listing mungkin bulan depan itu saya yakin aset Bapak Ibu belum rilis semuanya. Bapak Ibu bilang bisa didam, siapa yang ngedam? Sedangkan aset ada di Bapak Ibu semuanya. Saat ini harus staking. Jangan sampai Bapak Ibu ini beli di harga 0,6, naik ke $10 dijual. Tiba-tiba dia naik ke $100. Bapak Ibu kalau mau beli berarti yang harga $100. Kira-kira mau nggak kejadian seperti itu? Tapi kalau di staking kan, Bapak Ibu asetnya nggak kemana-mana. Asetnya tetap ada sama Bapak Ibu, hasil stakingnya tetap Bapak Ibu nikmati. Mau harganya naik, mau harganya turun, nggak ada masalah. Dan itulah yang dinikmati oleh kawan-kawan yang sudah tergabung di project-project yang direkomendasikan Pak Abu sebelumnya, contohnya Origin. Yang selanjutnya, di fase kedua, ini kita menggunakan mekanisme staking yang saat ini saya nggak tahu detailnya Bapak Ibu. Karena ketika saya paparkan, teman-teman juga ada yang konfirmasi ke saya, Mas kalau staking harusnya kan kita beli Xcoin, bukan value to X atau deposit USDT. Oke Bapak Ibu, kalau bicara staking ini kan memang macam-macam. USDT juga koin atau token. Artinya bisa di-stakingkan juga. Nah, ini lebih tepatnya nanti kita tunggu white paper, karena Mr. Alan saya push untuk paparkan ini juga jawabnya tunggu white paper karena ini sifatnya rahasia dan juga akan jadi kejutan untuk teman-teman semuanya. Tentunya tujuan dari developer adalah supaya nanti harganya cenderung naik. Kenapa? Karena para paus sudah sepakat staking sama-sama. Artinya kalau retail atau Bapak Ibu yang mungkin baru ikut 1, 10, 100 NFT, saya yakin nggak akan pengaruh di market ketika Bapak Ibu buang. Dan akan dimakan semua sama para paus. Selain staking, kita juga akan rilis game Wolf. Nah, game Wolf ini juga menarik karena serigalanya ini nanti juga harus dikasih makan, tapi dia juga akan gigit Xcoin orang yang nggak staking. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu. Lu Mas nanti yang nggak staking punya satu NFT habis dong. Jangan khawatir. Yang digigit adalah orang-orang yang bukan rilis vesting ya Bapak Ibu. Yang sudah rilis vestingnya tidak di stakingkan. Bukan yang masih dikunci secara vesting digigit, bukan Bapak Ibu. Artinya ketika nanti rilis staking, kita rilis vesting, kita sama-sama sepakati staking jam berapa untuk menjaga market. Yang ketiga akan juga dirilis Launchpad. Apa Launchpad Mas Dian? Launchpad adalah sarana untuk membuat create token seperti yang saya lakukan tadi, saya cerita di Panfan di jaringan Solana. Jadi Noah juga akan membuat Launchpad di mana nanti para komunitas bisa membuat atau create token. Dan info yang menarik adalah komunitas yang berhasil membuat token dan memiliki komunitas besar berpotensi dijadikan gas fee oleh tim developer. Ini keren sekali. Makanya saya sama Mas Mamet sudah merancang. Kenapa saya nggak melakukan nggak melakukan daily check in bukan tanpa sebab, karena saya mau mendapatkannya nanti dengan create token Bapak Ibu. Karena hasil dari create token nanti adalah Y. Itu adalah fase kedua, nyawa aja ada 3 tahapan. Di mana nanti di fase ketiga kita akan rilis GameFi. Loh Mas Dian, kita harus ikut GameFi? Enggak Bapak Ibu, enggak harus. Jadi GameFi ini adalah salah satu strategi dari tim developer untuk menarik komunitas baru. Kalau saat ini yang tergabung adalah rata-rata networker atau orang-orang yang sudah mengerti kripto dari aspek fase INO atau ICO. Lah nanti kan ada sendiri orang yang suka GameFi. Nah, itu adalah salah satu strategi developer untuk menarik komunitas tergabung di dalam satu komunitas Noah. Yang terakhir, kita akan listing sebagai koin public chain. Kita akan memiliki blockchain sendiri. Jadi inilah Bapak Ibu proses awalnya Noah yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau Bapak Ibu pengen tahu grafiknya, mekanisme DeFi yang limited supply, nanti Mas Mamet bisa tolong saya bukakan, tampilkan di layar token LAF Mas Mamet. Itu grafiknya. Atau kalau sekarang bisa ditampilkan Mas Mamet. Teman-teman bisa Oke, biar bisa bisa. melihat token LAF.
Oke, bisa. Sebentar ya, saya Ya, buka LHF Mas dulu. Mamet, biar teman-teman bisa lihat Oke. mekanisme DeFi yang limited supply. Nah, inilah diperbesar Mas Mamet. Ini juga salah satu contoh Bapak Ibu. Ini Ini ya. juga proyek yang juga dibangun oleh salah satu tim developer kita. Jadi inilah tampilan nanti chartnya ketika Noah listing Bapak Ibu. Bayangkan ketika ini terjadi, oh Mas yakin tak itu? Waktu Bu Bapak Ibu yang bisa menjawab. Yang pasti di sini tentunya saya membutuhkan eh, teman-teman semua, saya membutuhkan kekompakan komunitas. Tapi apabila apa yang saya paparkan ini dianggap mungkin merugikan teman-teman semuanya, saya tidak bisa melarang Bapak Ibu untuk tidak menjual. Yang pasti saya berharap kok teman-teman memahami proyek besar ini Bapak Ibu. Jadi itulah mungkin yang bisa saya paparkan. Nanti Mas Mamet juga bisa nambahin sekalian tracking sisa NFT Mas Mamet sama Boleh. apa yang Mas Mamet mau trackingkan supaya teman-teman juga memahami karena di sini biar Mas Mamet menjadi edukator khusus untuk lihat data secara langsung. Jadi Oke. seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit pemahaman yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjut di sesi tanya jawab. Nanti mungkin setelah ini dilanjut langsung Mas Mamet ya Pak Peter ya. Oke, Bapak Ibu, silakan Mas Mamet waktu dan tempat saya persilakan untuk menambahkan informasi secara data. Nanti sekalian di tracking juga untuk sisa NFT. Nah, kita akan close dulu, dalam arti tidak ada pertanyaan, nanti di sesi terakhir kita akan tanya jawab. Tapi speaker yang kedua ini bagian tracking data juga nggak kaleng-kaleng. Coach Mamet, dipersilakan, kita berikan applause. Ya, terima kasih Peter yang luar biasa, seorang community builder yang luar biasa ya. Di Noah ini ada 3.000 holder. Itu tidak luput dari luar biasanya Peter ini membangun community ini ya. Begitu luar biasa beliau. Dan Coach D juga terima kasih pemaparan luar biasa. Sedikit saya persingkat ya. Saya di sini hanya ingin membantu untuk bagaimana apa benar sih sisa NFT itu bisa di tracking atau pembelian NFT itu bisa di tracking secara live ya. Kita akan buka di sini ya. Oke, sudah masuk ya. Ini tadi yang LAF ya teman-teman ya. Sebuah token yang dibuat dengan ekosistem yang baik, dengan komunitas yang sehat. Dia sudah mengalami kenaikan 71.223,68% sejak 12 bulan yang lalu dari listing. Dan kemungkinan ini memakan waktu 12 bulan di fase pre-sale atau private sale-nya ya. Yang dimana listingnya itu di angka 0,03810 dolar. Nah, ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Kita tujuannya untuk menunjukkan ini adalah kalau komunitas Noah itu nanti seperti ini tidak menutup kemungkinan dalam waktu 12 bulan, jika kenaikannya 71.000%, maka harganya akan menyentuh di 1.000 dolar teman-teman. Bayangkan. Oke, kita akan tracking. Di sini saya udah copy smart contract-nya Noah ini ya. Dia belakangnya 16DD9. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini sudah 326 hari yang lalu. Berarti sudah mau 1 tahun, tepatnya di 20 November 2024 ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Terus kemudian ini kita bisa lihat 14 detik yang lalu. Ini benar-benar real time. Kita bisa lihat di sinilah. Ini kalau kita klik ininya, kita masuk ke ininya, dia juga akan terlihat. Kita klik di kontrak. Ini untuk melihat bagaimana NFT sudah terkumpul atau terminting secara organik ya. Oke, kemudian kita lihat read kontrak. Nah, di sini teman-teman akan melihat total supply 263.406 NFT. Terus kemudian kita klik nomor 6 ini adalah get mint token length. Jadi token yang sudah terminting. Oke. Dan di nomor 9 ini adalah token yang sudah terminting dan terstaking. Kita hitung live. 263.406 dikurangi
205.610. Sisa NFT sekarang itu 57.796. Kemudian apa ini yang nomor 9? Get Stake NFT. Ini adalah NFT yang di stake dan diminting dan di staking. Berarti tinggal kita hitung 205.610 dikurangi 200.445. Tertulis 5.165 NFT yang diminting tapi tidak di staking. Nah, pertanyaannya adalah, ini banyak sekali yang bertanya. Bedanya apa dengan NFT yang diminting saja dan NFT yang diminting dan di staking? Lebih menguntungkan mana? Nah, itu pertanyaannya kebanyakan begitu. Jawabannya adalah semuanya menguntungkan, teman-teman. Ya, semuanya sangat menguntungkan. Karena apa? Di fase INO ini yang luar biasanya, kita itu bisa dipilihkan dengan 3 pilihan. Pertama, kita minting NFT untuk kita simpan, ya. Kita tunggu harganya naik, baru kita jual peer to peer. Oke. Yang kedua, kita minting untuk kita jual di elemen market. Apa itu elemen market? Elemen market itu adalah warungnya atau tokonya orang-orang yang menjual NFT di jaringan BSC, Binance Smart Chain. Atau yang ketiga, diminting untuk di-stakingkan untuk mendapatkan rilis koin X sebanyak 60X. Oke? Token X, sorry. Nah, jadi ada 3 pilihan dan itu tidak ada paksaan teman-teman harus staking gitu atau harus di hold, itu terserah. Bebas. Ini yang luar biasa yang project ini. Jadi kalau yang tidak di staking, mereka pilih dijual peer to peer atau dijual di elemen market, keuntungannya adalah pada saat contoh saya beli sekarang di harga, contoh lah, waktu bulan Maret saya beli di harga $30 per satu NFT. Tidak saya staking, ya kan? Saya tunggu sampai listing. Ya, begitu listing, ternyata harga X-nya, satu X-nya adalah $100. Oke? Berarti dalam satu NFT itu kan ada 60X. Berarti kan 60 dikali 100. Berarti value-nya NFT itu adalah 6.000. Yang tadinya saya beli $30 per satu NFT, pas begitu mau listing saya jual dengan harga $5.000. Pada rebutan nggak? Karena apa? Satu NFT itu value-nya $6.000 karena harga X-nya waktu itu sudah di $100 per X. Begitu saya beli 30, saya jualnya 5.000. Saya langsung mendapatkan profit langsung berupa USDT senilai $4.970. Berapa persen saya profitnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita jual di elemen market. Buat teman-teman yang punya komunitas besar atau seorang leader, pada saat nanti sudah NFT habis, karena fase 2.0 itu sudah tidak lagi berbicara NFT, sudah habis. Dan seorang leader yang memiliki komunitas besar, mereka membutuhkan NFT untuk mendapatkan matching release per harinya. Itu biar supaya bisa menampung. Nah, itulah orang yang punya NFT tidak dijual itu memiliki keuntungan di situ. Jual dengan harga tinggi karena mau nggak mau dia butuh kan, seperti itu. Atau kalau yang terakhir itu ya di minting dan di staking, ya kita seperti yang kita lakukan pada umumnya sekarang untuk mendapatkan 60 koin X sebesar 0,12X per hari vestingnya. Mungkin itu aja komputer yang saya tambahkan. Silakan untuk langsung ke tanya jawab, mungkin komputer bisa host atau gimana, terserah. Oke. Terima kasih teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, Coach Dian mungkin baca langsung jawab ya supaya menghemat waktu. Nanti kita akan buka juga pertanyaan langsung terbuka. Dipersilakan Coach Dian. Ini pertanyaan yang pertama saya jawab. Tanya bosku, selama 500 hari selesai, apa modal kembali secara otomatis menjadi token X? Oke Pak Usman, jadi setelah 500 hari proses staking sudah rilis semua aset Bapak Ibu, otomatis NFT sudah di burning.
Jadi ketika NFT di burning berarti Bapak Ibu mendapatkan 60x koin itu ya. Jadi kita sudah tidak bicara NFT. Maksud ini kan token simulasi sebagai acuan token X sesungguhnya setelah pancake swap. Pertanyaannya apakah nanti saat listing jika kita memiliki 3 akun lalu seluruh X yang dirilis dipindah ke satu wallet. Oke. Baik. Untuk proses di fase kedua itu apabila memiliki banyak akun langsung di staking kan di akun masing-masing nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tapi memang tentunya pasti bisa dipindah-pindah ya. Sama seperti proyek-proyek ketika sudah listing di DEX kan bisa dipindah-pindah ini nanti. Cuman yang harus dipahami yang bisa di staking kan adalah aset Bapak Ibu yang sudah rilis secara vesting. Kalau modal BO, ini orang apa ya gak percaya jualan semua kita. Oke. Baik, oke teman-teman. Ini saya jadi makanya Bapak Ibu saya sering di Zoom sampaikan project kita ini saya yakin para pemain BO nggak akan mau masuk. Kenapa? Karena kita sehari nggak ada 1%, sehari nggak ada 2% saat ini. Tapi nanti di fase kedua, saya yakin pemain BO-BO itu akan mulai geser ke kita. Karena apa? Konsistensi kita selama kita ada di market hampir 1 tahun ini membuat banyak project sebenarnya sudah panik Bapak Ibu. Ini harus teman-teman dan Bapak Ibu pahami. Konsistensi Noah ini sebenarnya sudah diperhitungkan dan jadi bahan pembicaraan banyak orang. Bahkan ada yang bilang, wah Noah itu nggak akan listing. Noah ini apa namanya nggak bisa withdraw. Noah ini begini. Noah ini Noah di sini scam. Ternyata adalah Noah yang menggunakan aplikasi Web2 dan bukan project crypto. Kadang-kadang banyak orang nyangkut-nyangkutkan ini karena apa? Konsistensi kita Bapak Ibu. Yang kita masih tetap bertahap sampai sekarang. Ini listingnya di mana? Ini listingnya di PancakeSwap ya, Bapak Ibu ya. Kita nanti akan di DEX terlebih dahulu karena kita menggunakan mekanisme DeFi. Artinya di DEX menurut saya dan tentunya bagi banyak orang lebih nyaman di DEX karena kita menggunakan mekanisme DeFi. Karena nanti setiap histori transaksinya itu bisa terbentuknya sebuah candle. Makanya kenapa kita selalu adakan edukasi ini harapannya kita bisa menjaga sama-sama di market ya Bapak Ibu ya. Setelah fase listing Xcoin yang memenuhi minimum jumlah untuk di staking, oke. Oke Pak, yang sudah rilis aman Pak, yang pokoknya untuk yang masih vesting aman Pak, nggak mungkin kena gigit serigala ya, informasi update yang bisa kita berikan. Saya bikin Mas Mamet kayaknya ini kapan-kapan avatar ini kita ajak bikin koin aja. Nanti setelah Noah ini jadi, kita bikin koin ya, Mas Mamet. Ini Siapkan dicatat. Solana ya. Ya, Bisa nggak usah. Ya, serius. Mas, Hah? nggak usah di Solana. Ngapain kita bikin di projectnya orang? Nanti kan kita ada iya, oke lah kan dia nulisnya nih di Panfan gitu loh. Ya. Historinya aja lah Mas kan bisa masih ada itu. Gas Kadang-kadang orang ini kan butuh kadang-kadang kan pembuktian. nggak percaya. Tapi biarkanlah orang yang nggak percaya. Saya beli 3 NFT saya nggak bisa bangun komunitas terus kalau udah listing sisa koin X saya gimana? Oke Pak. Jadi buat Bapak yang tanpa membangun komunitas NFT yang sudah di stakingkan oleh Bapak akan menghasilkan 180 X coin yang dirilis secara vesting. Kalau Bapak nggak membangun komunitas, ditunggu aja Pak, akan terus rilis sampai habis 180 X coin. Dan tentunya Bapak juga akan menikmati Xcoin yang sudah dirilis apabila belum dijual, bisa di-stakingkan untuk dapat reward, mungkin bisa 0,9 sampai 1,5% per hari. Tergantung paket bond mana yang nanti yang Bapak pilih. Jadi paket bond ini saya rasa yang akan menentukan jumlah rewardnya ya Bapak Ibu ya. Besar kecil rewardnya. Oke, sisa 12 juta koin X itu bakal diapakan? Baik Pak, tadi sedikit saya singgung ya. Jadi nanti 7,5 jutanya itu akan dirilis menggunakan ekosistem di fase kedua. Lah untuk yang lainnya yang 4,5 itu kalau saya hitung secara data saat ini yang 1,5-nya itu sudah habis Bapak Ibu. Sudah habis melalui mekanisme kan itu untuk pengembangan jaringan. Itu sudah habis.
Yang withdraw adalah orang-orang yang mungkin saat ini nggak bisa withdraw. Ini saya garis bawahi dulu supaya nggak jadi isu yang liar ya Bapak Ibu ya. Loh, Mas Dian maksudnya nggak bisa withdraw gimana? Tadi kan saya sebutkan ada namanya fase bond Bapak Ibu. Ini harus saya luruskan dulu karena saya yakin Bapak Ibu di luaran akan mendengar isu ini. Jadi Noah nggak bisa withdraw. Bukan tanpa sebab. Project ini kan sudah ada aturan, ada smart kontrak yang tertanam di dalam blockchain. Dan di fase awal ada penjualan fase note. Lah fase note ini ada fase note by system, ada fase note yang diberikan kesempatan pada tim developer. Lah di mana di fase note ini teman-teman bisa langsung dapat rilis X. Syarat untuk withdraw adalah yang pertama minting NFT. Contoh mau withdraw kan kita soalnya nggak pakai minting Bapak Ibu. Itu memang porsi yang diberikan khusus oleh tim developer untuk para pengembang. Tetapi tidak digunakan secara tepat. Hanya nguras pool. Saya nggak mau sebut nama, tentunya orang-orangnya Bapak Ibu saya yakin banyak yang tahu. Dan juga di luaran isu-isu itu dihembuskan juga Bapak Ibu tahu. Jadi dia itu ikut fase note tanpa membangun komunitas, hanya withdraw setiap hari. Nah, saat ikut belum ada rilis Y Bapak Ibu. Perlu dipahami, saya kan kebetulan ikut dari awal. Jadi saat itu belum ada Y, belum ada daily check-in untuk dapatkan Y gratis. Jadi saat itu belum dirilis, bisa withdraw sebanyak-banyaknya. Karena kan nggak bisa kita kontrol kalau sudah ada rilis X-nya Bapak Ibu. Tapi ketika withdraw membutuhkan Y, lah disitulah orang-orang yang nggak ngikutin fase note ini nggak memiliki Y. Karena syarat withdraw kan memiliki Y. Yang harus dia lakukan adalah minting NFT. Ketika nggak mau melakukan minting NFT, ya nggak bisa withdraw karena nggak pegang Y. Nah, ini yang juga harus Bapak Ibu pahami. Artinya apa? Di sini ekosistem Noah benar-benar dikontrol Bapak Ibu. Dikontrol supaya tidak terjadi secara mudah, tidak dirusak oleh orang-orang yang memiliki kepentingan merusak komunitas. Jadi di sini ekosistem benar-benar ngontrol komunitas Noah ini tetap berjalan sesuai roadmap-nya. Gitu ya. Nanti kalau sudah bisa staking berapa dapatnya satu koin X per hari? Kalau sudah di fase staking untuk dapat koin X-nya, untuk rilis vesting tetap ya. Kalau hasil koin X-nya ini 0,3 sampai 0,5% per 8 jam ya Bapak Ibu ya. Cuman memang di fase kedua ini infonya kan value to X. Bapak Ibu deposit USDT, rilis asetnya X coin. Jadi ketika harga X coinnya $20, Bapak Ibu ikut 10.000 US, artinya 1% dari 10.000 kan $100, berarti rilis 5X coin. Ketika X coin naik, berarti ketika tembus 50 X coin, Bapak Ibu rilisnya cuma dapat 2. Jadi semakin lama harga semakin besar komunitas, harga semakin tinggi, aset yang diberikan dari stakingnya semakin kecil. Cuman memang ini masih jadi perdebatan. Makanya nanti kita sama-sama tunggu white paper ya Bapak Ibu. Karena ada yang memahami staking. Loh Mas, staking kan kita beli aset Xcoin, di staking kan langsung di PancakeSwap. Iya, itu memang benar. Tapi kembali lagi, kita tunggu white paper. Karena pemaparan sederhana yang diberikan oleh Mr. Alan seperti itu. Detailnya seperti apa kita sama-sama tunggu. Tentunya kalau saya lihat history project yang dibangun salah satu tim developer tadi, harganya cenderung naik terus seperti itu nanti Bapak Ibu. Harga paling bawah nanti di market kira-kira harga berapa coach? Nah, untuk harga listing antara 4 sampai $7 ya teman-teman ya. Jadi itu artinya apa? Ini keren juga Bapak Ibu. Harga listing 4 sampai $7. Yang rilis vesting mungkin maksimal 40%. Artinya para komunitas awal ini nggak mungkin ada ruginya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita beli 0,6. Anggaplah naik ke harga $4 sudah berapa kali lipat. Mohon maaf nih, apabila pemikiran teman-teman jelek, ngedam. Ngedam, mohon maaf, kalau untuk ke harga 1 atau 0,1 saya rasa berat untuk terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena vesting kita aja rilisnya setahun setengah.
Jadi untuk dia turun itu kan berarti aset kita semua kita jual semua. Yang sudah dipegang oleh teman-teman semuanya. Yang pegang bukan developer, soalnya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman semua jual asetnya, barulah bisa harga turun benar-benar lebih dari harga listing. Jadi ini keren Bapak Ibu. Ini juga harus Bapak Ibu pahami. Untuk saat ini ya Pak ya, Pak Tota untuk withdraw ini khusus saat ini ya, di fase pertama ya. Untuk fase kedua sudah tidak menggunakan Y ya. Kita langsung otomatis pancake swap ya. Ya, selamat malam, Kok Dian, Kok Mehmet ya. Halo Pak Khairi, lama tak jumpa ini Pak. Ya, rindu juga sih. Iya, sampai Eh, jumpa nanti saya kelompok lagi lah. siap. Kita tunggu di Mandalika kemarin di GP nggak ada yang datang. Oh iya, Oke, oke silakan Pak. baik. Izin nanya sih ya. Sebenarnya ini sudah kita diskusikan sama Bang Mehmet waktu itu, cuman belum paham ya, belum Ya, belum paham secara utuh. Dan ini menjadi pertanyaan teman-teman calon mitra ya. Jadi kan kita supply token X sisa saat ini setelah betul. ada 7,3 juta di WD di burn itu, maka sisa supply token X adalah 22,7 juta sisa supply Ya, setelah dikurangi ya. ya, Ah, sementara nanti di fase kedua itu ada eh, staking ya, staking. ya, Oke, kita perkirakan saja sekarang ini yang sudah keluar testingnya di seluruh holder yang ada itu ada 5 juta lah. Kita misalkan seperti itu, Kok Dian ya. ya siap. Dan 5 juta itu semuanya melakukan staking di fase 2. Ya, Ya, sementara kita tahu nanti sistemnya kan di fase kedua itu per 8 jam itu ada 0,3% per 8 jam dapat profit siap. telur ya. Ya, Nah, siap Pak. kalau kita hitung, kita hitung 5 juta itu semua di staking, maka akan keluar profit per 8 jam itu ada 15.000 X. Ingat loh, telurnya itu X kan? Betul, siap Pak. Oke. Maka per 8 jam itu akan keluar telur 15.000 X kali 3. Maka sehari akan keluar X sebanyak 45.000 telurnya. Ya, betul Pak. Maka sebulan itu Noah ini akan membakar X itu ada sekitar 1.350.000 X. Oke? Siap. Mm. Halo? Ya Pak, siap. Oke. Maka kami hitung secara kalkulasi, ya kalkulasi, karena kita punya sisa X itu ada 22,7 juta, maka dalam waktu 17 bulan semua X ini sudah keban semuanya. Ya, Karena sebulan itu Noah mengeluarkan profit berupa telur itu 1.350.000. ya. Ya, dari Baik Pak. mana X lagi? Oke, siap. Pak Oke, Khairi itu boleh saya pertanyaan. jawab ya Pak? Siap. Oke, sip. Saya nggak menyalahkan Pak Khairi bertanya seperti ini karena saat ini Pak Khairi juga tergabung di project staking juga yang rewardnya Xcoin. Bahasanya ya Pak ya, ini saya sederhanakan, saya nggak mau sebut merek. Jadi di mana rata-rata kawan-kawan ini mengikuti project beli aset contoh Xcoin, rewardnya Xcoin. Tapi di sini Noah ini berbeda Pak. Tadi saya sudah sedikit singgung. Nanti ketika sudah listing nggak ada ceritanya burning lagi Pak. Ketika sudah listing contoh yang sudah terbakar saat di fase pertama ini 8 juta, yang berputar nanti di market itu hanya 22 juta, ada orang pegang, ada orang jual. Ibaratnya kalau unit rumah hanya berpindah-pindah tangan, Pak. Sama seperti Bitcoin. Saat ini kan yang sudah hilang atau frase sandinya nggak ketemu, ya hilang nggak bisa diapa-apain.
Yang tersisa aja saat ini yang di mining sama yang dipegang orang-orang ini berpindah-pindah tangan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, di fase kedua nanti itu bagi orang baru, ini catatan ya Pak ya, orang baru dia value to X, depositnya USDT, rewardnya X. Ini juga memang kemarin sempat ada perdebatan di kawan-kawan. Cuman inilah informasi yang saya dapatkan dari tim developer. Detailnya seperti apa saya tanyakan, suruh nunggu white paper. Karena nggak mau nanti project ini di copy paste. Karena kan kita belum listing Bapak Ibu. Karena project kita ini sudah banyak yang membincangkan ya. Project kita ini sudah banyak yang mendiskusikan Pak Koiri. Jadi alasan developer ketika saya push untuk internal saja, ya tunggu waktunya. Jadi diulur-ulur, nunggu nanti ketika mendekati listing baru akan diajak meeting para DAO. Itu yang utama. Maksudnya value to X bagaimana? Ketika nanti harga NFT $20 Pak Khairi, orang yang baru tergabung di fase pertama kan naruh USDT, bukan beli Xcoin. USDT 10.000 seumpama. 1% kita hitung hasil stakingnya 1% ya Pak Khairi supaya mudah. 10.000 dari 1% itu kan $100. Benar ya Pak Khairi? Yes. Ya, ya. 10.000 dari 100.000 $100. Lah, saat pembagian Xcoin contoh per 8 jam di detik itu adalah $20 harga Xcoin, berarti 10.000 menghasilkan 5 Xcoin. Ketika besok nih tiba-tiba Xcoin ngepam ke 50 harganya, berarti Xcoin yang diberikan hanya 2. Lusa lagi ngepam lagi ke 100, Xcoin yang diberikan hanya 1. Jadi jumlah supply terbatas ini memang sesuatu yang baru di dunia staking. Makanya Pak Abu pun sering bilang sama saya pun baru ketemu project ini. Saya pun juga baru project ini. Artinya ini unik sekali. Ada GameFi, ada staking, ada DeFi, ada Launchpad, endingnya juga koin public chain. Artinya ini sebuah ekosistem besar yang dibangun oleh tim developer untuk project ini. Jadi begitu Pak Khairi ya. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian artinya profit berupa X itu tidak kebon ya. Tidak kebon ya. Tidak kebon. Ya, artinya ini X berpindah-pindah dari folder awal ya. Wah, bakal dahsyat banget ini. Makanya Pak Khairi. Pak Khairi. Ya, kita kejar 1.000 NFT kalau begitu ini. Ya. Nah, sudah jelas ya Pak Khairi. Oke, berarti WD profitnya tidak di-burn ya, tapi kita berpindah tangan saja pemegang X-nya. Oke, mantap. Justru yang burning itu nanti kita ngasih makan serigala itu burning Pak Khairi. Jadi inilah kenapa saya yakin Xcoin ini terus naik, karena juga ada sistem burningnya nanti. Tapi kan nggak besar ngasih makan ke serigala kan. Berarti yang berputar nanti selama Noah ini ada adalah 22,7 X ya. Iya, sisa X yang belum di-burning pokoknya. Mantap ini dahsyat. Oke, siap ya Pak, clear ya. Siap. Paham. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang pertanyaan. Nah, ini mungkin ketika get direct fase sekarang koin X kita dapat menjadi Oke, baik, saya jelaskan ya. Ini adalah sistem escrow ya Bapak Ibu ya. Contoh begini, Bapak Ibu hanya berhak menerima 60 Xcoin. Ketika di sistem 60 Xcoin itu dibagi ketemu sampai dengan habis kan 0,12. Oke, bagi 500 hari. Tetapi ketika dalam perjalanan Bapak Ibu klik get now, rilis aset dari bangunan komunitas yang Bapak Ibu klik, ini kan mempercepat rilis aset Bapak Ibu yang di atas. Otomatis total 60-nya langsung cepat, sisa 50. Nah, 50 lah ini di escrow lagi 500 hari. Makanya dari 0,12 dia turun ke 0,11, turun ke 0,10, bahkan 0,002. Bahkan ada yang 0,01 seperti itu. Begitu ya Pak ya. Tapi tidak mengurangi total haknya Bapak Ibu.
Ini yang harus dipahami. Ketika Bapak Ibu minting satu NFT, Bapak Ibu hanya berhak 60x koin, tidak lebih, tidak kurang. Ini yang harus paham juga teman-teman. Lu mas saya bangun komunitas nggak dapat apa-apa, hanya dapat percepatan rilis aset. Ini bukan money game Bapak Ibu. Kalau money game Bapak Ibu dapat bonus tambahan. Kalau di sini percepatan rilis aset apa? Lu mas apa keuntungan rilis aset? Saat staking aset Bapak Ibu yang harusnya rilis 500 hari, Bapak Ibu sudah cepat di awal. Sehingga hasil cuannya lebih besar. Kalau VTA itu secara logis hanya bisa diimplementasikan jika kita beli USDT. Kalau kita holder X berarti harus WD dulu dong. Kalau rumus VTA itu total value full dibagi total support token. Mohon penjelasannya. Oke. Baik, Noah Hismi. Ini sebenarnya kan berkaitan dengan terus terang ya teman-teman. Ini apa yang teman-teman tanyakan ini memang harus dijawab dengan apa namanya adanya white paper. Apa yang kita debatkan nanti hanya jadi debat kusir. Jadi kita sama tunggu-tunggu white paper karena kalau kita bicara mekanisme ada yang bilang tentang staking begini, ada yang bilang begitu. Artinya kita tunggu white paper untuk Noah Hismi. Ini nggak tahu dari mana. Kita sama-sama tunggu, jangan sampai kita hanya karena informasi yang mungkin belum pasti dan jelas ini kita jadi salah mengartikan. Jadi kita tunggu Pak apa namanya Mr. Alan kapan ada waktu. Nanti teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung, mungkin diwakili dengan upline-nya masing-masing, Pak VTA, Pak Noah Ismi, nanti bisa juga WA karena saya nggak tahu nama aslinya. Bisa WA saya, Mas Tio, atau siapapun yang dikenal, atau siapapun upline-nya Bapak Ibu, untuk juga dipesankan pertanyaan ini, sehingga nanti apabila hanya perwakilan DAO yang Zoom, bisa ditanyakan oleh perwakilannya. Karena ketika Zoom bersama tim developer, kemungkinan sementara para DAO dan nanti baru setelah listing semua komunitas bisa ikut. Jadi begitu karena kan keputusan yang memberikan voting nanti para DAO. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini sedikit gambarannya, detailnya seperti apa. Saya nggak mau menjawab pertanyaan yang nanti akan jadi salah paham di market. Jadi saya lebih tepat saya sampaikan kita sama tunggu-tunggu white paper. Karena itu pun yang dijawab sama Mr. Alan ketika saya tanya. Yang pasti kata Mr. Alan, yang pasti Pak Dian, ini project keren. Ini project dahsyat. Pak Dian nanti akan tidak bisa tidur karena lihat harga naik terus. Saya bilang berarti yang nggak ikut bagaimana Mr. Alan? Nggak bisa tidur juga. Karena kenapa nggak ikut dari awal? Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Oke untuk Pak Noah Ismi mohon maaf. Pertanyaannya saya skip. Nanti mungkin sebagai bahan pertanyaan ketika meeting DAO. Pertanyaannya begini, loh bukannya WP itu mungkin white paper ya, WP itu bukannya menunggu DAO. Oke, Itu mungkin siap bisa dijawab. teman-teman. Baik, saya jawab. Jadi yang dimaksudkan para DAO ini sebenarnya kan ibaratnya mengiyakan rumusan yang dibuat sama developer dan memberikan masukan pada tim developer apa langkah yang akan dibuat. Bukan kita yang merumuskan ya teman-teman ya. Sepemahaman saya begitu ya. Tetap perumusan itu ada di tim developer, makanya kan ada developernya. Nah kita ini para DAO ini hanya memberikan masukan, memberikan usulan untuk kesuksesan bisnis yang kita bangun sama-sama. Jadi white paper itu akan didiskusikan dengan kita supaya nanti makanya Pak tadi kan saya sampaikan akan ada meeting DAO. Nah disitulah nanti akan ada sharing bersama tim developer ya terkait kapan dan waktunya. Ini terus terang saya juga nguber terus. Ibaratnya kapan didiskusikan. Ini nunggu apa namanya Mr. Alan mau diskusi dulu sama Mr. Abu bersama Mr. W, kapan bisa atur waktu bersama untuk dialog langsung. Bahkan mungkin DAO secara internasional, bukan hanya tim Indonesia. Tapi secara khusus pun kita akan minta tim Indonesia juga.
Eh, Halo, selamat malam Mas Dian. ya, selamat malam, Pak. Silakan, Tadi Mas Pak Dian Asep. bicara ya tidak daily check-in koin Y. Iya, Sedangkan kita daily check-in koin Y setiap hari. betul. Itu antara daily check-in dengan tidak daily check-in, perbedaannya seperti apa? Nanti keuntungannya bagaimana, Mas Dian? Oke, siap, Pak Asep. Jadi, memang daily check-in ini kan tujuannya teman-teman untuk mendapatkan Y secara gratis. Keuntungan apabila teman-teman mengerjakan adalah yang pertama, ketika teman-teman withdraw harga Xcoin semakin naik di fase INO, teman-teman nggak bingung. Nah, ketika teman-teman tidak melakukan daily active check-in, satu NFT Bapak Ibu kan hanya mendapatkan 60 Y. Sorry, 600 Y. Sehingga ketika harga yang semakin naik, nggak bisa di withdraw semuanya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika tidak melakukan daily check-in, apakah mungkin saya rugi atau enggak? Sorry, keuntungan selanjutnya ya, maaf. Keuntungan selanjutnya yaitu kemungkinan Y token juga bisa di swap jadi Xcoin. Kalau nggak salah Pak Alan pernah bilang 1000-nya bisa di swap menjadi satu Xcoin. Nah, untuk detailnya tetap sama kita tunggu white paper. Yang pasti Y token ini digunakan di fase INO ini dulu. Lah, kenapa saya tidak melakukan? Karena saya tahu informasi yang saya dapat, Y token itu bisa didapat dengan launchpad ketika kita create token. Makanya tadi saya bilang sama Mas Mamet, Mas, ketika listing nanti kita create token lagi supaya dapat tambahan Y gratis. Kita kalau sampai 1 bulan, siapa yang tidak staking, apa masih bisa ikut staking enggak? Oke, siap. Tetap bisa ada pilihan staking harian ya Pak ya. Jadi saat ini teman-teman semuanya kita sama-sama tunggu white paper ya. Mas Dian, boleh tanya satu lagi nggak? Oh siap-siap. Masih ada, saya kira habis. Siap, Mas Roy. Tadi saya perhatiin tadi kan Mas Dian bilang perkiraan nanti Xcoin itu sekitar 40% yang rilis. Itu termasuk, apakah itu termasuk yang di burning sekarang itu yang 7 juta itu Mas Dian? Nilai itu 40%-nya dinilai dari 18 juta koin itu ya X ya? Cara perhitungannya gitu gimana? Oke Pak Makasih. Roy, itu adalah kalkulasi yang saya lakukan mengingat proses membangun komunitas ini kan hampir 1 tahun dan vesting itu kan 1 tahun setengah. Dengan mulai kencang atau gencarnya komunitas ini berputar kencang kan dalam waktu 2-3 bulan ini, artinya komunitas yang membangun ini mentok rilis asetnya dari total supply yang ada itu 30-40%. Itu hanya gambaran saya, karena kalau dibilang 50% saya rasa masih belum rilis sampai dengan 50% dari total aset yang ada Mas Roy. Jadi begitu. Karena kalau data realnya kita nggak bisa lihat karena kan di walletnya masing-masing. Kalau Coach Mamet ada tambahan, Coach Mamet? Eh, saya mungkin menambahkan pertanyaan yang belum terjawab aja ya, secara singkat ya. Jika masuk di fase 2, apakah bisa jadi V1, V2, V3, V5? Harusnya bisa ya teman-teman, karena kan ada marketing plan baru di situ. Mas Dian, pendapatan harian 0,12 itu tidak ditambahkan secara otomatis? Tidak ya? Apakah setelah itu nanti bisa langsung di staking, Mas? Apa ada jarak? Oh, itu langsung ya. Jadi langsung ini, karena Pak Abu bilang di listing hari pertama langsung stake bareng-bareng supaya harganya ngepump. Kalau sudah masuk fase staking, apakah sudah list otomatis terstake? Sepertinya tidak ya, karena pilihan ada di kita. Karena tidak otomatis. Makanya itu tadi ada mini game blockchain untuk menggigit aset yang tidak distakingkan atau pasif. Kalau kita perhatikan sebenarnya di sistem DAO ini, Decentralized Autonomous Organization, hanya satu kekuatan yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Kekuatannya apa? Kekompakan kita bersama. Ya, kami para leader V1, kami boleh dibilang sudah jadi paus ini. Kalau kita bergabung sudah jadi paus. Kami berkomitmen fase awal kita staking 3 bulan langsung staking semua, ya. Tidak ada koin yang beredar, sedangkan sudah banyak yang antri untuk beli. Menurut Bapak Ibu teman-teman, apakah koinnya stuck di $5, $10?
dia akan naik. Kenapa? Karena sudah ada contoh koin, saya tidak sebut merek, contoh koin di saat fase listing di 1-2 minggu pertama, ya, itu unlimited, jumlah koinnya tak terbatas, ya. Dia masuk Indonesia fase kedua tembus ke 80-an. Itu bukan bukan sedikit, padahal koin itu yang memegang pausnya orang-orang luar, ya. Noah Labs Project ini boleh dibilang bahwa pausnya berada dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Kita punya wallet Indonesia saja sudah belasan ribu member, ya, belasan ribu. Ya, di saya aja, di saya ini, di under saya 7.000 lebih, ya, wallet yang ada saya lihat orang-orang punya. Kalau seandainya, ya, dari yang ada di antara kita semua 2.000 3.000 orang saja kita sepakat, sepaham, sepemikiran untuk kaya bersama dengan Noah, pasti Bapak Ibu. Saya berani mengatakan pasti. Ketika Pak Abu bilang, Pak Peter, setelah listing 6 bulan, ya, 6 bulan tidak mustahil koin X bisa tembus $1.000. Kalau ada statement, kalau kita sepaham, sekemistri, satu tujuan menjaga Noah ini, hiduplah dari telurnya, ya. Telur saya mau umpamakan Bapak Ibu, 1.000 koin kita stake full, kita dapat asumsikan kalau kita ikut yang 3 bulan mungkin 1,5% satu hari. Satu hari sama dengan 15 koin. Ya, ini hanya contoh 15 koin Bapak Ibu. 15 koin, kalau hari ini, ya, kita hidup dengan koin anakan, harga $10, maka $10 kali 15 koin, saya sudah terima $150 hari ini. Masa kita nggak bisa hidup dengan 2 juta? Oke? Kalau minggu depan ternyata koin jadi $20. 15 koin kali $20, 300 koin. Hari itu setiap hari, ya. Hampir 5 juta kita dapat. Masa kita kurang bisa hidup dengan 5 juta? Ini yang saya mau maksudkan bahwa ayo kita di sini teman-teman Bapak Ibu, kami tidak melarang menjual. Kami hanya mengajak kita sebagai pembangun komunitas awal. Kita sebagai holder awal di Noah. Jangan sampai gagal menjadi betul-betul orang kaya. Kenapa? Kita lihat Bitcoin, ya. Bitcoin itu pembangun komunitas awal hari ini nggak kaya-kaya amat. Pendatang berikut, ya. BlackRock salah satu pemegang atau holder terbanyak dari Bitcoin. Padahal BlackRock sendiri membeli Bitcoin ketika harga puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka baru beli koin. Artinya jangan sampai koin Bapak Ibu dijual semua, sayang. Coba hari ini saya jual, contoh koin saya cuma ada 100 nih. Saya jual aja semua. Toh sudah $100. Ternyata saya dapat berapa? Kalau $100 kali 100, oh berarti saya sudah dapat $10.000. Ya oke, saya jual semua. 2 bulan lagi naik $300. Apa tidak menyesal? Nah ini penting, ya. Nah kita akan bikin training semua leader, ya. Kami sudah meeting leader V1 ke atas, ya. Kita sudah ada puluhan orang. Dan itu sudah boleh dibilang paus-paus. Paus-paus itu artinya berapa banyak pun Bapak Ibu jual, itu akan dimakan, ya. Akan dimakan. Bahkan mentor kita Pak Abu, itu hari kemarin bicara, ya, kemarin. Bagaimana dia sukses di capital market, dia bilang Noah akan jauh lebih hebat dari apa yang sudah pernah dia ikutin di project sebelumnya. Oleh karena itu pastikan kita semua, khususnya member lama, pastikan ada dalam satu barisan. Nanti saya akan bikin sebuah informasi dalam bentuk slide, presentasi supaya Bapak Ibu, leader-leader bisa memahami. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, pastikan membeli minimal 1 NFT. Ya, modal kurang lebih 750.000, ya tergantung kurs dolar, ya. Bisa jadi kalau dia 18.000 ya jadi 800.000. 750.000 sekarang kurang lebih itu nggak jadi apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu yakin membeli 1 NFT dapat 60 koin, 2 tahun ke depan, ya, jadi $1.000 saja. Modal 750 bisa menjadi 1 miliar. Siapa yang bilang bahwa di kripto tidak mungkin? Bapak Ibu boleh buka coin market cap.
Modal hari ini 1 juta bisa jadi miliaran. Kalau 10 tahun lalu 1 juta kita beli koin yang baru muncul seperti Ethereum, ya. Hari ini berapa puluh miliar kita terima. Tapi itu sudah lewat. Itu sudah sebuah sejarah. Noah akan buat sejarah baru dengan mekanisme yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Jangan sampai kita gagal paham. Orang bilang belum pernah ada sistem begitu. Justru karena belum pernah ada, makanya Noah lah yang menjadi trendsetter di ekosistem mekanisme terbaru. Pastikan ikut Zoom kami selanjutnya. Saya Peter Alfian mewakili tim leader dan semua kita sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu. Buat kita semua yang hadir di tempat ini, pastikan kita layak menjadi pemenang. Hari Selasa, kita akan belajar mekanisme Noah, kita akan belajar marketing plan-nya lagi, dan pastikan ikut dan membuat teman baru. Walaupun dia nggak percaya, kalau dia belum percaya dan gabung, artinya dia tidak berjodoh dengan Noah. Kita dulu yang berjodoh sama Noah. Mungkin dia akan berjodoh ketika fase kedua, pada saat membeli koin sudah $100 per koin. Sukses buat kita semua, selamat malam, sampai bertemu di sesi Zoom selanjutnya. Sukses buat teman-teman.